Baik, Burus, mari Bapak Ibu kita terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau kumpulkan kami kembali pagi ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir saat ini di hati kami masing-masing Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan untuk kami bisa menerima firman-Mu Tuhan dan kami juga akan melakukan firman-Mu sesuai apa yang Engkau katakan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, biar Engkau sendiri yang berkata-kata Tuhan buat kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Linda. Silakan Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub 2 ayat 1 sampai 13. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dan dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping bening untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Tukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, dan Bildad orang Suah, serta Jofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Silakan dilanjutkan oleh Pak Apul. Baik, saya lanjutkan Yohanes 9. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam."
Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah aku katakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian dia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus,
Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu." Demikian firman Tuhan. Ya, demikian ayat Alkitab yang sudah dibacakan pagi ini. Terima kasih Pak Apul Sihan dan Ibu Sarma. Sebentar kita akan mendengarkan renungan embun pagi dengan judul Kesembuhan Ilahi. Kepada Pastor Paul dipersilakan. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh hati dan dengan jangan lupa ya berbuat baik. Jangan lupa ya saudara ya, kata berbuat baik itu penting. Saya selalu mengingatkan, jangan lupa berbuat baik, jangan lupa berbuat baik. Nah, saudara, kemarin kita belajar rahasia iblis ya, mengecoh. Ternyata hal yang baik yang kamu inginkan pun itu belum tentu baik loh saudara. Ya, belum tentu baik, bisa berasal dari iblis. Ingat ketika Daud ya dihasut oleh iblis untuk menghitung laskar Israel. Loh, salahnya di mana coba saudara? Salahnya di mana? Itu menjadi banyak sekali perdebatan ya. Ada yang karena tidak membayar satu koin ya, 1 shekel, karena harusnya setiap kali sensus membayar 1 shekel dan mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan, katanya ya, itu salah satu kesalahannya. Tapi kesalahan lain karena sombong ya, karena Yoab itu sudah mengingatkan supaya jangan dihitung, tapi Daud ingin menyombongkan dirinya, misalnya ya. Ada lagi apa lagi? Karena Daud menyebabkan kemiskinan, menyebabkan kesengsaraan, karena sensus itu membuat orang membuka aib dan bisa menyengsarakan orang. Nah, banyak sekali. Tapi saudara, apapun saudara ya, Alkitab mengatakan bahwa itu iblis menghasut Daud. Padahal kalau orang disensus, logikanya ya itu baik loh, menghitung itu baik saudara, supaya kita tahu ya, menghitung kekuatan kita sendiri. Tapi dikatakan nggak baik. Saudara, dalam hal-hal yang kelihatannya baik pun belum tentu baik ketika kamu tidak menyerahkan itu kepada Tuhan. Bukan masalah keinginannya saudara, tetapi ketika kamu tidak menyerahkan kepada Tuhan. Pak, kalau kawin lagi gimana? Nah, sama saja, apalagi saudara. Nah, itu kehendak Tuhan bukan. Ya kehendak Tuhan baik kudulmu peang saudara. Kehendak Tuhan pengen kawin lagi istrimu. Itu cerai dulu Pak, kan yang penting tidak poligami. Nah, itu dia. Tuhan membenci perceraian karena berzina Pak. Ya, kalau berzina itu bukan dicerai, dirajam pakai batu saudara. Ya kan? Kalau berzina itu bukan diceraikan, tapi dirajam pakai batu. Nah kan, ini salah lagi kan. Intinya kan kamu nafsunya tidak terkendali kan, sehingga kamu menghalalkan segala macam cara, ya. Nah itulah makanya serahkanlah keinginanmu kepada Tuhan, ya kan, dan belajar berkata jadilah kehendakmu, supaya kita jangan terjebak dengan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis mengerikan sekali saudara ya, kelihatannya baik, ya kelihatannya baik saudara ya. Salah satunya, saudara, kesembuhan ilahi. Nah, orang kalau mendoakan kesembuhan ilahi itu baik nggak, saudara? Baik, saudara. Tapi belum tentu kesembuhan ilahi itu mendatangkan kebaikan. Belum tentu ya semua kesempurnaan dalam tubuhmu itu mendatangkan kebaikan, saudara. Ya, saya pernah kenal satu orang laki-laki. Ya, dia dulu sakit. Ya. Ini kesaksiannya dia ya saudara ya. Dia sakit. Yang pertama dia kena seperti mungkin penyakit aneh apa gitu ya saudara ya. Terus dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, disembuhkan saudara. Apakah dia bertobat saudara?
sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, dia balik lagi lebih jahat, saudara. Lebih jahat karena sudah disembuhkan oleh Tuhan. Brutal, saudara, jadi penjahat seks dia. Jadi penjahat seks. Ya, bahkan jadi simpenannya orang, saudara ya. Bahkan jadi simpenannya orang. Akhirnya dia sakit lagi, saudara. Setelah sakit lagi hampir mati, saudara ya. Dia berdoa lagi, Tuhan sembuhkan lagi, saudara. Ya, ajaib, Tuhan sembuhkan lagi 2 kali. Sembuhkan lagi. Ya. Terus setahun, 2 tahun, ngedan lagi, saudara. Yang terakhir ini Tuhan nggak sembuhkan. Saudara, ketika kita sakit, ya, ketika kita sakit, bukan sakitnya loh, saudara. Sakitnya itu bukan setan. Ya, saudara ya. Sakitnya itu bukan setan. Yang menyebabkan sakit juga bukan setan, saudara ya. Yang menyebabkan sakit juga bukan setan. Tapi responmu itulah setan, saudara. Responmu dari sakit itulah setan. Ketika Anda terakhir lumpuh, ketika Anda terakhir cacat, apakah setan yang bikin, saudara? Jangan bilang itu setan yang bikin, saudara. Tadi Tuhan Yesus bilang bukan, saudara ya, bukan salah siapa-siapa. Tapi supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup orang itu. Ada orang yang sempurna hidupnya, saudara. Tetapi dengan kesempurnaannya itu dia justru banyak menyakiti orang dan melakukan banyak sekali kejahatan. Ada orang yang terlahir buta, ya. Tapi dengan kebutaannya itu dia banyak sekali berbuat kebaikan bagi orang-orang. Ya kan? Itu seperti siapa itu? Ibu Elizabeth Philip. Ya buta kan? Dalam kebutaannya dia banyak menolong orang loh, saudara. Saya salah satu yang pernah ditolong. Ada Priscilla Smith, buta loh, saudara. Dalam kebutaannya itu ya, dia banyak menolong orang. Salah satunya saya yang ditolong juga, saudara. Saya ditolong oleh orang buta. Disitulah saya memahami, saudara. Saya yang sempurna, pandai, cerdas ini ternyata tidak berguna. Bahkan saya banyak menyakitin orang. Dari situlah saya introspeksi. Anda hari ini yang sehat, apakah itu dari Tuhan kesehatanmu, saudara? Dari Tuhan, pasti segala yang baik itu dari Tuhan. Tapi apakah ketika kamu hidup sehat itu, kamu bersama dengan Tuhan? Atau jangan-jangan kesehatanmu sama iblis? Kamu sudah bercengkerama dengan iblis hari ini. Ayo, kamu hari ini nih, adalah dari sini, ikut doa pagi, Pak. Iya, sekalipun kamu ikut doa pagi, tapi kamu lagi jalan sama iblis. Kamu nggak lagi jalan sama Tuhan di dalam doa pagi loh, saudara. Jangan ngomong enggak. Kemarin ya, ingat ya, tahun pertama kita doa pagi, kopi darat, ya, berzina, saudara. Oh, ada banyak, saudara ya, di awal-awal ya, sampai saya ancam, berani saya kewenangan kamu manipulasi, tak umumkan kamu dari doa pagi. Ya, ada yang sudah saya umumkan malah ya, ada 2 yang sudah saya umumkan. Dan begitu masuk kita usir, harus diusir orang begitu. Ya, karena katakan orang-orang ini guru-guru palsu, ya, pengajar-pengajar palsu, Kristen-Kristen palsu yang masuk mencari janda-janda yang lemah imannya, yang disyarat oleh hawa nafsu, dipikat, diseret, dikelabui ya. Benar ya, korbannya janda-janda. Saya umumkan begitu masuk, saya ngomong langsung saya remove dan saya langsung umumkan hati-hati ya. Benar ya, saudara ya. Sehat, utuh, ya, bukannya untuk bekerja, untuk memuliakan Tuhan, tapi jalan sama setan. Tapi ada yang sakit, kayak Pak TJ, ya kemarin ya, ini kemarin di sini 2 minggu ya, tempat kita 2 minggu, jalan kita kemana-mana, jalannya kenceng banget, orang habis stroke jalannya kenceng banget. Kalau nggak ngerti saya bilang Pak TJ, kalau nggak ngerti Pak TJ itu pernah stroke 7 kali, orang pikir Pak TJ itu nggak lulus SD loh Pak. Kalau ngomong yang mediasi
modifikasi bukan aneh-aneh gitu Pak DJ ya, lucu. Jadi kalau saya pengen ketawa ya saudara ya, pinter sekali Pak DJ ini, orang pinter sekali. Tapi kalau sudah yang si itu dia mesti ngomongnya salah saudara ya. Mau bilang motivasi gitu, dia bilangnya nanti bilangnya apa gitu loh. Pokoknya belakangnya si gitu ya. Bunyinya ya si, tapi salah gitu ya gitu ya. Jadi Bapak kalau nggak ngerti dikira udah lulus SD loh Pak. Ajaib ya saudara ya. Tapi itulah yang terjadi ya saudara ya. Dalam sakit yang Pak DJ stroke 7 kali, ya dia permuliakan nama Tuhan loh saudara. Berapa banyak Anda diberkati melalui channel Embun Pagi Surgawi. Ya, banyak diberkati saudara. Dan selama dia bikin Embun Pagi Surgawi itu, Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan saudara, jalannya kencang saudara. Anda tidak pernah tahu kalau dia itu pernah stroke sampai nggak bisa bangun, nggak bisa gerakin tangannya, ngomong nggak bisa gerakin kepala aja susah. Ya, cuman tangannya saja yang goyang-goyang gerakin mouse. Ya, baca nggak bisa saudara. Sekarang sudah baca dia nggak bisa. Kalau baca dia bingung tulisannya. Nah, tapi kalau masih pagi bisa katanya. Kalau masih pagi bangun tidur baca bisa. Kalau sudah siang dikit baca udah blank katanya dia. Dalam sakitnya itu ya saudara, jadi berkat. Anda yang sehat gimana saudara? Ini Pak Iman daya hard dipanggil Tuhan, budek saudara, tidak mau saudara ya. Wah, maksudnya bukan literal ya, ini saya lagi ngomong metafora. Nggak mati-mati saudara dipanggil Tuhan, nggak mati-mati sakit, stroke berapa kali itu Pak Iman. Tapi setiap hari hidupnya berguna. Anda yang sehat, hidupnya tidak berguna malah nyusahin orang saudara ya. Saya melihat banyak orang-orang yang hidupnya penuh dengan penderitaan. Ya, tetapi hidupnya berguna. Lalu sehat, ada yang sehat malah hidupnya bikin susah orang. Lalu mana yang sama Tuhan, mana yang sama iblis coba saudara. Yang sakit itu penyakit harus ditengking Pak dari iblis Pak. Nanti dulu. Jangan-jangan dalam sakitnya itu Tuhan izinkan supaya dia memuliakan Tuhan. Ditengking Pak supaya setannya pergi. Nah iya, ditengking setelah sembuh malah keedanan saudara. Malah jadi setan dia. Ya kan? Nah, karena setiap beban yang kita pikul, setiap penderitaan, setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu izinkan. Dan di situ ada malaikatnya bersama kita. Ya, untuk mendatangkan kebaikan. Rancangannya semua baik. Ya kan? Rancangannya baik. Tapi saya sakit kanker saudara ya, 3 bulan meninggal. Tapi gara-gara sakit kanker itu dia sama istrinya sama mami saya bisa pulih. Ya, pegangan tangan tiap malam, ngobrol-ngobrol, nostalgia. Dalam sakitnya itu saudara. Ya. Dalam sakitnya itu dipulihkan mereka. Doa saya dijawab. Ya, doa saya dulu ekstrim ya, Tuhan pulihkan papi mami saya, potong umur saya enggak apa-apa Tuhan, saya mati muda enggak apa-apa, yang penting papi mami bisa bahagia. Ya doanya begitu loh saudara, serem doa saya dulu ya, puasa saya ya, sampai saya menikah, papi mami saya masih bertengkar, kacau sekali keluarga kami. Ya, tetapi di akhir hidupnya papi mami baik saudara. Ya, dan mami pun mengenang lupa semua yang menyakitkan. Lupa semua. 3 bulan yang luar biasa, kami hanya ingat yang baik-baik saja. Dalam sakit orang seringkali Tuhan sadarkan, bertobat. Dalam sakit seringkali Tuhan berikan kebaikan. Lalu yang benar yang mana? Ya, saya sudah 2 kali nih ya, ada orang kanker mati ya dalam bulan ini ya. Satu yang dipastori Hagios, sebentar ini jam berapa nih saya kenakan saudara. Oke, dikit lagi ya. Ada yang dipastori Hagios namanya Marco. Ya itu yang suka ngerjain Marcel, hopengnya Marcel itu. Marcel sabar sama si Marco ini ya. Diiyain terus saya pinter Marcel cara di ini ya. Jadi Marco ini divonis saudara ya. 2 minggu lagi mati. 2 minggu lagi mati saudara, divonis saudara ya. Aduh, ini orang bikin susah kita bener saudara ya. Saya pun difitnah, Marco pun difitnah, semua saudara. Tapi kemudian Tuhan kasih vonis 2 minggu mati saudara.
Nah, ingat saudara, di tempat kita yang namanya Peter, orang bule yang tinggi besar itu ya, yang jalannya rada pincang itu ya, dia bekas tentara. Peter itu pernah berantem hebat dengan Marco. Peter itu orangnya nggak suka WC ya, tapi dia dilaporkan kemana-mana sama Marco, saudara. Dan Peter ini sakit hati sekali karena difitnah, saudara ya. Dan dia sempat mutung, nggak mau ke gereja, saudara. Dia pikir orang gereja gitu semua, coba pengen. Saudara, ketika ada orang yang sehat, seger ya, akhirnya cuma bisa jadi bikin susah orang ya, saudara ya. Akhirnya Marco divonis mati. Peternya kaget. Peter bilang, kasihan ya. Terakhir mereka berdamai, duduk bareng. Marco minta maaf, saudara ya. Coba dikasih vonis mau mati. Bagus tahu mau matinya kapan, saudara ya. Bisa beberesan. Coba kalau kamu nggak tahu matinya kapan, kamu baru berantem, ya kamu baru ngutukin suamimu misalnya, tiba-tiba kamu ketabrak mobil, mati, deng. Masuk surga enggak kamu, saudara? Kamu baru selingkuh, ya. Kamu baru pergi ke panti pijat berzina, terus pulang kamu tabrak mobil, saudara. Masuk surga enggak, saudara? Masuk surga, enggak, gundulmu peang, saudara. Enggak bisa kamu, jangan ngarang kamu. Tidak ada satupun kenajisan bisa masuk surga, sekecil apapun. Enggak bisa. Oh, percaya Yesus, Pak. Ya, juga dia enggak percaya Yesus. Kalau dia percaya Yesus, dia enggak mungkin pergi ke pelacuran. Kalau dia percaya Yesus, dia tidak mungkin ngutukin. Ya kan? Ayo saudara, kalau kamu tidak tahu kapan matimu kan ngeri ya saudara. Kamu kudu standby terus kayak saya ini, ya kebetulan Tuhan kasih tahu nanti saya meninggalnya umur 70 saudara ya, 70, 75. Jadi saya, tapi tetap standby. Lah sekarang Tuhan bilang umurnya 70, tapi saya umur 60 sakit-sakitan 10 tahunnya saya juga nggak mau saudara. Iya kan, saya juga harus selalu standby. Jaga hidup saya yang benar, jangan sampai umurnya panjang. Tapi sakit-sakitan karena apa? Sakit itu ya asal usulnya ya adalah respon-respon kita yang salah. Jadilah sakit. Ya. Jadi bukan sakit yang salah, saudara. Setannya itu bukan sakit. Setannya itu adalah respon dalam setiap hidupmu, itulah setan. Semua respon yang salah dalam hidupmu itulah setannya, saudara. Ya, sakitnya itu kan hanya pencobaan. Ya. Sakitnya kan hanya sebuah kondisi. Tapi iblisnya adalah ketika kamu meresponi dengan salah, jadi dosa. Jadi dosa. Ya. Ya kan? Ketika Yesus dicobai. Berarti Yesus ada iblisnya dong? Enggak, saudara. Kalau Yesus meresponi dengan salah, baru kerasukan setan itu namanya. Baru iblis itu masuk dalam hidupmu. Ya. Kalau kamu sakit, bisa nggak merasakan hadirat Tuhan? Bisa, nyatanya Pak TJ bisa. Ya, nyatanya Pak Iman bisa merasakan hadirat Tuhan dalam sakitnya. Ya. Dalam sakitnya bisa bicara dengan Tuhan. Kemarin Pak TJ cerita banyak ya. Saya bisa ngomong lupa aneh, apalagi sakit itu. Seakan-akan Tuhan itu dekat sekali dalam itunya saya ya, dalam kesakitannya saya itu nggak bisa apa-apa. Saya sampai kaget, saudara ya. Loh, bilang, ya itulah. Seperti orang bertapa. Orang bertapa itu kamu tidak perlu ke gua. Tapi di dalammu, saudara, kamu bisa mendengar yang ilahi itu. Ketika kamu sakit, makanya ya, Anda yang lagi sakit, atau ada saudaramu sakit, familimu, orang tuamu sakit yang sudah ini ya sampai dia tidak bisa bangun misalnya ya. Kamu dengarkan lagu-lagu rohani, kamu dengarkan khotbah-khotbah ya yang baik. Karena dalam yang kamu dengarkan bacaan firman Tuhan, karena di dalam kesendirian itu hening saudara, dia nggak berdaya. Dalam banyak kesendiriannya itu yang masuk adalah firman Tuhan, yang masuk adalah Roh Tuhan yang nanti jadi rema. Tapi kalau dalam kesendirian itu kamu diamkan, kamu jangan. Itu kesempatan dia meditasi dalam tanda kutip ya, Mazmur 5 ya. Meditasi ya, Mazmur 5 disebutkan dalam King James ya, meditasi. Kita tuh bermeditasi dalam kesendirian.
bukan di gunung, di tempat kita lagi sakit, dalam kesakitan kita, dalam penderitaan kita, dalam kesendirian kita. Itulah meditasi, saudara. Disitulah Tuhan bicara. Makanya seringkali Tuhan nggak bicara ketika kamu lagi bahagia. Tuhan nggak bicara saat kamu bahagia lebih banyak ketemu setan, saudara. Ajaib ya, saudara ya. Saat kamu sakit, kamu ketemu Tuhan. Saat saya lagi di penjara, saya ketemu Tuhan. Bukan saat saya lagi senang, lagi kaya, lagi punya mobil 3, armada saya banyak. Enggak, saudara. Saat saya lagi di penjara dalam kesendirian itu saya ketemu Tuhan. Bukan saat lagi happy, lagi jalan-jalan di mall, warganya bahagia. Malah seringkali ketemunya setan. Ketika Ayub di dalam puncak penderitaannya, Tuhan bicara sama dia. Ya, dalam puncak penderitaan kita seringkali justru itu Tuhan bicara. Karena semua yang terjadi dalam hidup kita, kemiskinan, sakit, dan bangkrut, disakiti, ditinggal, itu hanya sebuah ilusi dari kehidupan. Yang nyata adalah responmu. Ya, sakit itu hanya ilusi, saudara. Banyak orang lumpuh tetap bisa berkarya. Miskin itu hanya ilusi. Banyak orang karena selalu positif hidupnya. Tapi masalahnya ketika kamu hidupnya positif, nggak pernah mengeluh, kamu kan diberkati. Ya, masalahnya begitu ya. Jadi kamu dalam pergumulan apapun dalam hidupmu, ketika kamu responnya positif, justru kamu ketemu Tuhan. Tapi di dalam segala kebahagiaanmu, seringkali kamu tidak punya respon positif. Respon positif itu apa, saudara? Lupa mengucap syukur. Padahal sudah banyak berkat dalam hidupmu. Kamu lupa berkata Tuhan baik. Akhirnya kamu ngeluh ini sedikit, ini ngeluh sedikit, itu macet dikit ngeluh, ya jalan dikit ngeluh, capek dikit ngeluh, ada orang ngomong apa dikit kamu tersinggung, iya kan? Nah itu ya. Bertemu Tuhan Yesus itu lebih banyak dalam penderitaan daripada dalam kebahagiaan. Kalau kamu sedang bahagia, kamu ketemu Yesusnya ketika apa, saudara? Ketika ada orang nyenggol kamu, ketika ada orang musuhin kamu. Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Ya kan? Kalau kamu lagi bahagia, ya, ketemu Tuhan Yesus itu ya ketika kamu dimusuhi orang, bukan kamu memusuhi orang. Ketika kamu dimusuhi orang, kasihilah Tuhan. Bagaimana cara ngasihi Tuhan? Dengan mengasihi musuhmu. Maka kamu mengasihi Tuhan. Ketika kamu lagi miskin, lagi menderita, Tuhan ada di sana. Ketika responmu benar, Tuhan ada. Ketika kamu lagi bahagia, lagi dalam segala yang baik, kamu bisa ketemu Tuhan melalui musuh-musuhmu. Ya, kamu lihat wajah musuhmu, itu adalah wajah Tuhan Yesus yang harus kamu kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.